Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anakku kelas 6 Jahid bin Sabit? Mudah-mudahan selalu sehat dan bersemangat ya. Kali ini Pak Sakti akan mengajak kalian untuk mencari informasi mengenai kegiatan berwirausaha. Nah, pada kesempatan ini kita akan berperan sebagai reporter. Jadi nanti kalian akan berperan bagaimana mengumpulkan informasi mengenai kegiatan wirausaha yang ada di lingkungan kita ya, atau di lingkungan sekitar. Ya, mari kita bersama-sama siapkan diri untuk menjadi seorang reporter. Langkah pertama, mari kita simak. Pak Sakti sudah menyiapkan salah satu video yang berasal dari Garut, yaitu bernama Erwin, seorang siswa meskipun sekolah tapi dia tetap bisa berwirausaha, bahkan bisa menambah atau bisa membantu orang tuanya untuk mencukupi kebutuhannya. Nah, kalian sebagai reporter siapkan pertanyaan atau mencatat kesimpulan dari video tersebut. Nanti kita akan membahas secara bersama-sama ya. Mari kita simak, ada video dari Erwin dari Garut mengenai wirausaha sejak dini. Silakan. Erwin, siswa madrasah di Garut, berangkat sekolah sambil jualan bakso tahu. Wow, suatu fenomena ya, yang langka anak sekolah zaman sekarang kelas 3 SD, dia mau berjualan. Tanpa rasa malu, Erwin mendagangkan dagangannya di sela-sela waktunya ketika istirahat dan juga pulang sekolah. Erwin sejak kecil sudah mau dan berusaha untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan membantu keluarganya. Nah, hal yang perlu kita tiru ya. Sejak dini kita sudah bisa berusaha. Nah, inilah salah satu cuplikan video di mana Erwin sebagai contoh menjadi model kita ketika berwirausaha sejak dini. Tanpa ada rasa malu, kita berusaha untuk menjadi wirausaha yang sukses. Semangat semua untuk Jahid bin Sabit. Terima kasih. Nah, dari video Erwin tadi kita belajar bagaimana meskipun Erwin bersekolah tetap bisa berwirausaha sejak dini. Nah, kalian coba tuliskan nih, apa sih manfaat ketika kita belajar berwirausaha sejak dini? Nah, apa saja tuh manfaatnya ya? Silahkan tulis dulu di catatannya. Nah, tadi ketika Erwin sedang berjualan, kita melihat ya, Erwin menanggung produknya atau sebetulnya menggunakan kalau saya lihat itu ada kompor. Nah, tahu kan ya, kompor itu kalau untuk kendalanya membutuhkan bahan bakar yaitu berupa minyak. Nah, ada yang tahu nggak siapa ya yang mengolah minyak yang ada sumber daya alam yang begitu banyak di Indonesia? Ada yang tahu? Betul, jawabannya adalah Pertamina. Nah, lebih jelasnya kita untuk mengetahui bagaimana atau siapa sih pemilik dari Pertamina itu, yuk kita siap-siap. Nanti Pak Sakti dan kalian akan mengendarai mobil atau semacamnya untuk menuju ke kantor Pertamina. Belum tahu ya kantor Pertamina seperti apa? Yuk kita check it out. Selamat siang, Pak. Selamat siang Apa juga. kabar Bapak manajer Pertamina? Ya, betul. Nah, ada pertanyaan Pak. Yang pertama, Pertamina itu milik siapa ya Pak? Nah, Pertamina itu milik BUMN, Badan Usaha Milik Negara, yang mana modalnya itu sebagian besar atau kecil milik negara. Jadi Pertamina itu adalah milik negara seperti yang kita ketahui. Ada juga BUMS ya, Badan Usaha Milik Swasta. Kalau Pertamina milik negara. Kalau tujuannya didirikan BUMN itu untuk apa Pak? Tujuan dari BUMN itu yang salah satunya atau yang pertama adalah untuk membantu pemerintahan dalam pendapatan. Jadi keuntungannya itu masuk ke dalam kas negara. Nah, jadi kalau misalnya BUMN itu untung, maka kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat. Nah, itu kegiatan wawancara kita bersama manajer Pertamina. Nah, tadi dikatakan ya bahwa ada juga BUMS, Badan Usaha Milik Swasta. Nah, untuk lebih jelasnya, Pak Septi akan mengunjungi salah satu pabrik ya yang cukup terkenal. Dia merintis dari awal
asalnya modalnya dari perorangan hingga menjadi PT perusahaan. Lebih jelas lagi, yuk kita siap-siap untuk menjadi reporter. Simak baik-baik, tulis informasi pentingnya. Oke? Let's go. Nah, baik. Mas Sakti telah berkunjung ke tempat kerjanya dari salah seorang wirausaha yang terkenal. Dia memulai bisnisnya atau usahanya dari mulai perorangan, kemudian mengajak rekan-rekannya, dan jadilah suatu perusahaan yang besar. Nah, ini adalah orangnya. Kita akan mewawancarai bagaimana beliau bisa mengembangkan usaha dari mulai dari usaha perorangan itu menjadi usaha hingga yang bisa membuat perusahaan PT ya, termasuk ke dalam PT atau perusahaan pabrik. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita wawancarai Bapak ini. Selamat pagi, Pak. Baik, nah Pak bisa tolong ceritakan bagaimana Bapak bisa membangun atau sejarahnya bisa membangun perusahaan dari mulai Baik. sekarang. Nah, jadi awal mulanya itu ini termasuk ke dalam BUMS, Badan Usaha Milik Swasta. Saya bergerak di bidang sepatu nih kebetulan. Jadi awalnya itu BUMS itu terbagi menjadi beberapa macam ya. Kalau misal secara tingkatan itu dimulai dari perorangan. Jadi saya memiliki usahanya itu sendiri dulu. Jadi punya modal sendiri dan kemudian dijalankan juga oleh sendiri. Nah, kemudian setelah perorangan ada teman saya yang mengajak, yaitu ada 3 orang yang disebut, kalau tadi perorangan ada firma, itu jadi modalnya ada bantuan nih dari teman saya, sehingga bergabunglah 5 orang teman saya untuk menjalankan perusahaan produksi sepatu. Nah, itu asasnya adalah kepercayaan. Nah, dari rekan bisnis saya cuma 5 orang, kemudian bertambah lagi nih untuk mengajak untuk meningkatkan kembali produksi sepatu saya. Nah, kemudian ada sekitar lebih dari 10 orang lagi, itu kita bersepakat untuk membuat CV. Nah, CV itu jadi modalnya dari beberapa, lebih dari 10 orang ya. Nah, kemudian alhamdulillah setelah itu muncul kembali. Nah, datanglah investor asing dan juga orang-orang untuk bergabung hingga terbentuklah PT. Jadi atau perusahaan di mana itu sudah menjadi memiliki saham. Jadi kalau sekarang kalau mau bergabung itu bisa membeli saham PT saya. Itu sejarah singkatnya bagaimana badan usaha milik swasta yang saya sekarang berkembang. Nah, alhamdulillah kegiatan wawancara kita dengan beliau tadi mengenai sejarah perusahaannya yang bergerak atau jenis usahanya adalah BUMS, Badan Usaha Milik Swasta. Nah, ada satu lagi nih, berdasarkan kepemilikannya adalah koperasi. Nah, untuk koperasi yang sama seperti dijelaskan langsung, koperasi itu beranggotakannya atau modalnya itu berdasarkan simpanan pinjam atau simpanan wajib. Nah, jadi tujuannya itu kalau koperasi, bagaimana cara koperasi untuk mensejahterakan anggotanya. Nah, jadi pas ulangi lagi kita bahas menyimpulkan bersama-sama. Berdasarkan kepemilikannya itu usaha terbagi menjadi 3. Yang pertama tadi ada BUMN, Badan Usaha Milik Negara, dan yang kedua ada BUMS, Badan Usaha Milik Swasta, dan yang terakhir adalah koperasi, di mana modalnya itu berdasarkan iuran wajib atau simpanan wajib. Nah, anggotanya itu atau asasnya lebih pada kekeluargaan. Nah, mungkin itu saja untuk kegiatan hari ini. Kita menjadi reporter ya, mencari informasi bersama Pak Sakti. Silahkan catat informasinya. Nah, untuk lebih lanjutnya sekarang ada pertanyaan lembar kerja siswa yang harus kalian kerjakan.